Oke, hari ini hari Jumat, tanggal 26 April 2024. Pada kesempatan ini kita akan coba sharing untuk membahas Dhamma. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai itulah berkah utama, sebagaimana yang Sang Buddha telah nyatakan di dalam Manggala Sutta. Makanya kali ini kita sempatkan waktu untuk berbincang mengenai Dhamma, mengenai pengalaman dan lain sebagainya. Di samping saya juga ada Bante Rizky, Kruba Rizky Panyabalo. Beliau juga ditabiskan di Wat Panakam Noi. Untuk saat ini juga tinggal bersama di Wat Ham Klong Pen. Jadi kami berdua nanti akan berbincang, menanyakan beberapa hal yang kiranya dapat diambil sebagai pelajaran bagi para Buddha Mamaka. Ya mungkin pertama-tama kita akan tanya untuk perkenalan diri, terlebih dahulu mengenai Bante tinggal di Thailand ini, ditabiskan sebagai biku. Mulanya itu seperti apa? Barangkali ada yang bisa tertarik mendengarnya atau bisa diambil sebagai satu pelajaran hidup. Apa yang membuat memutuskan untuk menjadi biku, lalu tinggal di wihara hutan, melatih diri di Thailand seperti saat ini. Ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Saya Kruba Rizky. Nama pentabisan atau nama yang diupasampadakan dengan nama Bante Panyabala. Ya, Panyabalo. Panyabalo. Saya ditabis tanggal 1 Juli. Sampai sekarang mungkin sekitar 8 atau 9 bulan ya. Baru dibilang sebagai biku, biku Nawaka ya, masih baru. Jadi sudah menjalani satu wasa di sini di Thailand, di Wat Ham Klong Pen. Sudah menjalani satu wasa. Tahun ini saya masuk wasa yang kedua. Nah, kalau ditanya awal mulanya kenapa saya ingin menjadi biku, punya cita-cita menjadi biku, itu kenapa? Rata-rata banyak biku yang sudah ditabiskan punya alasan yang sama, punya misi, visi yang sama, punya tujuan yang sama, punya cita-cita yang sama, punya harapan yang sama. Begitu juga saya punya harapan yang sama dengan mereka semua. Kalau ditanya, rata-rata pasti para biku menjawab kenapa jadi biku. Ada yang jawab ingin merealisasi nibbana, ada yang menjawab dengan menjadi biku bisa praktek ajaran Sang Buddha dan sebagainya, banyak alasan lainnya. Ya, yang pastinya menjadi biku kita melepas keduniawian ya. Nah, kalau ditanya saya kenapa mau menjadi biku, alasan saya satu, yaitu agar punya waktu yang banyak. Kenapa? Kalau di perumah tangga bisa nggak Bante menjalankan ajaran praktek ajaran Sang Buddha? Bisa. Bante tidak menyimpulkan bahwa di perumah tangga tidak bisa menjalankan praktek ajaran Sang Buddha, bisa. Tapi mungkin akan lebih baiknya ketika kita melepas duniawi menjadi seorang biku, itu akan lebih baik, akan lebih mudah, akan lebih intensif ketimbang dengan berumah tangga.
yang dimana kita tahu rumah tangga banyak disibukkan dengan rutinitas. Seperti apa, Bante? Mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sendiri bagi yang single. Ketika dia berumah tangga, dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika punya anak 1, 2, 3, dia harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Bukan itu saja, mertua dia, saudara-saudara dia, belum lagi nanti anak sudah beranjak dewasa, dia harus mengantar anak sekolah, membimbing anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi, dan itu butuh waktu yang panjang sekali. Jadi bisa praktek ajaran Sang Buddha, bisa, tapi akan lebih banyak hambatan ya. Banyak hambatan karena kita sibuk dengan rutinitas yang seperti yang Bante sebutkan tadi. Nah, kalau seorang biku, kenapa akan lebih mudah, akan lebih intensif, akan lebih baik? Karena seorang biku tidak perlu lagi disibukkan dengan hal-hal mencari uang. Hal-hal dengan merawat anak, apalagi biku kan tidak menikah ya, dan hal-hal lainnya tidak disibukkan hal-hal demikian lagi. Seorang biku fokus dengan patik padaknya ya, menjalankan winayanya dengan baik, menjalankan patik padaknya dengan baik. Pelan-pelan dia dengan samadhi, dengan bermeditasi, dia bisa mengikis kilesanya sedikit demi sedikit. Yang dari perumah tangganya misalnya Bante contohkan, dulunya orangnya temperamen, dulunya orang yang mudah tersinggung, dulunya orang yang mudah sedih, dulunya dia mudah kecewa, dulunya mudah gampang menyerah, tidak punya semangat hidup. Ketika dia menjadi seorang biku, dia pelan-pelan mengikis kilesa tersebut sehingga bisa menjadi lebih baik. Belajar dari pengalaman hidup seorang biku yang habis satu hari itu kita belajar dari pengalaman kita menjalani patik padak sebagai seorang biku. Nah, makanya Bante bilang lebih intensif, lebih mudah ketika menjadi seorang biku, bisa menjalankan ajaran atau praktek Sang Buddha lebih gampang. Oleh karena itu Bante memutuskan untuk menjadi seorang biku ketimbang memilih di kehidupan perumah tangga. Karena dengan menjadi seorang biku lebih gampang, lebih mudah untuk merealisasi hal-hal yang Bante sebutkan tadi. Nah itu. Oke. Jadi dari apa yang dijelaskan oleh beliau, ya, oleh Bante Rizky, ada beberapa poin yang saya tangkap ya, mungkin cukup menarik juga untuk kita bahas bersama. Pertama-tama mengenai alasan menjadi seorang biku, yang mana mungkin akan sama dengan beberapa atau bahkan seluruh biku lainnya, karena umumnya yang namanya seorang pria ya, seorang pria, karena biku seorang laki-laki tentunya. Oke, kan seorang laki-laki ya ingin menjadi seorang biku, pasti tujuan utamanya adalah untuk ya arahnya merealisasi nibbana, ya, untuk mencapai tingkat kesucian tertentu yang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Nah, di sini ketika poin ini kan di awal. Nah, jadi alasannya juga demikian. Nah, sekarang jika ditanyakan apakah benar atau apakah boleh? Nah, ini bisa dijawab, kita bahas ya sesuai dengan opini. Nah, apakah boleh ketika seorang biku, seorang biku atau seorang calon biku memutuskan untuk menjadi seorang biku dengan alasan di luar daripada tujuan merealisasi nibbana ini? Misalnya, oke, katakanlah saya sudah tidak punya masa depan lagi,
mau bekerja juga sudah tidak mampu, tidak memiliki kepintaran, ya sudah jadi biku saja. Nah, apakah yang seperti ini juga tepat? Coba boleh kita bahas ya, bagaimana? Ada satu contoh yang bukan contoh sih, Bante sendiri pernah dengar dari seorang biku yang cerita. Ini dia seorang guru ya. Jadi prosesnya terjadi di Myanmar. Kita tahu di negara Myanmar ini kehidupan masyarakatnya cukup sulit. Ya, ketika itu ada seorang anak yang masih berusia kecil, mungkin sekitar usia samanera yang ada di Thailand, mungkin sekitar belasan ya. Nah, kalau di Thailand yang kecil-kecil itu ketika liburan sekolah dia ada mengambil kayak jadi samanera sementara ya untuk mengisi waktu liburan sekolah dia. Nah, ini sama seperti di Myanmar juga seperti itu. Nah, di sebuah keluarga, anak ini terlahir di kehidupan yang kita bilang cukup sulit ya. Makan pun ya cukup sulit juga. Tidak bisa seperti keluarga yang lain, mungkin bisa makan yang lebih baik lagi, makan lebih enak lagi ya. Tapi di yang keluarga ini dia memang pas-pasan aja, makan ya seadanya aja. Ketika hari liburan sekolah tiba, anak kecil ini ingin menjadi samanera di sebuah wihara yang di Myanmar. Tapi tujuan dia ini sangat sangat berbeda dengan kawan-kawan samanera lainnya. Dia kalau ditanya kenapa jadi samanera, biar alasannya bisa dapat makan enak. Kita tahu di wihara ya rata-rata kalau bikunya pindah bata ya makanan yang diperoleh ya maaf ngomong lebih baik. Ya, enak lah karena gratis ya. Ya, jadi lebih baik makanannya. Jadi cita-cita anak ini jadi samanera yaitu biar bisa makan lebih enak, ya, lebih yang belum dia rasakan yang dia dapatkan di rumah. Jadi dia pikirannya ke situ. Ya, jadi dia ditabis di wihara itu jadi samanera, menjalani kehidupan sebagai samanera. Akhirnya kenapa? Lanjut terus. Lanjut sampai dia ditabis sebagai seorang biku. Nah, sekarang dengar kabarnya masih seorang biku. Dari alasan untuk makan enak. Biar ditabis jadi samanera bisa dapat makan enak ketimbang makan di rumah. Ya, yang ala kadarnya ya, Bante ngomong. Tapi di wihara dia bisa makan enak, kita bilang seperti itu. Sampai sekarang dia menjadi seorang biku. Jadi Bante simpulkan, nggak bisa sih mengatakan bahwa seorang biku yang awal tujuannya mungkin tidak seperti umumnya biku-biku untuk relasi nibbana, untuk praktik ajaran Buddha, tapi dia punya tujuan berbeda. Ya kita bilang mungkin ke arah yang ya, belum baik ya tujuannya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ketika dia menjalani kehidupan seorang biku, dari waktu ke waktu dia akan berubah. Dia akan berubah pola pikir dia. Yang awalnya dia menjadi biku ingin tujuan seperti itu, tapi ketika dia dari waktu ke waktu menjalani rutinitas dia sebagai seorang biku, apalagi dia menjaga winaya dengan baik, menjalankan patik padat dengan baik, dia akan berubah pola pikir dia bahwa tujuan yang awal dia inginkan itu adalah salah. Dia akan berubah sendiri. Menurut Bante seperti itu ya. Ya, betul. Ya. Memang ada demikian juga terkadang ya. Iya. Seperti di zaman Sang Buddha pun ada cerita seperti ini. Yang mana Sang Buddha pancing dengan kilesa. Itu terjadi di kerajaan Kapila Wastu. Itu berkenaan dengan
adik beliau sendiri. Iya. Ya, itu Pangeran Nanda. Mm-mm. Jadi Pangeran Nanda ini awalnya ingin menikah. Mm-mm. Di hari itu akan menikah dengan salah seorang gadis cantik lah. Ya. Mm-mm. Jadi pada saat itu Sang Buddha kebetulan makan di istana. Mm-mm. Nah, jadi dibiarkan Pangeran Nanda ini yang bawa patah beliau. Nah, jadi patah beliau dibawakan sampai pulang ke wihara pun Sang Buddha tidak ambil patah beliau. Biar Pangeran Nanda ikut membawakan sampai ke wihara. Nah, Pangeran Nanda pun merasa segan dengan Sang Buddha, jadi tidak berani omong apa-apa, cuma bawakan saja. Akhirnya sampai ke wihara. Begitu sampai tiba di wihara, lalu Sang Buddha katakan, mau jadi biku nggak? Nah, ya lebih kurang bahasanya seperti inilah ya. Mau jadi biku tidak? Pangeran Nanda bilang, saya akan menikah. Calon istri saya juga cantik sekali. Nah, lalu Sang Buddha katakan, baiklah, kalau begitu coba kita naik ke surga. Nah, kita lihat bidadari-bidadari di sana. Nah, dibawalah naik ke alam surga Tawatingsa. Di sana melihat monyet-monyet di surga itu. Jadi monyet-monyet di surga Tawatingsa pun cantiknya luar biasa. Lalu Sang Buddha tanyakan kepada Pangeran Nanda, mana lebih cantik? Nah, calon istrimu dengan monyet-monyet di alam surga ini. Nah, Pangeran Nanda bilang, dibandingkan dengan calon istri saya, monyet-monyet di alam surga ini lebih cantik. Istri saya seperti monyet. Nah, itu yang beliau katakan ya. Nah, akhirnya kalau begitu Sang Buddha janjikan, kalau kamu mau jadi biku, kamu nanti bisa dapat istri seperti yang monyet-monyet di alam surga ini. Nah, disitulah akhirnya Pangeran Nanda setuju, sepakat. Kalau begitu jadi biku. Nah, jadi akhirnya Pangeran Nanda pun menjadi biku atas dasar alasannya ingin memiliki istri dari alam surga itu. Ini tujuannya, bukan untuk merealisasi nibbana. Nah, tujuan di awal. Sampai akhirnya ketika telah menjadi biku pun, para biku-biku lainnya itu kerap kali menertawakan, kerap kali mengejek kalau Pangeran Nanda jadi biku untuk dapat istri dari alam surga ini. Nah, sampai akhirnya beliau merasa malu. Nah, lalu beliau melarikan diri untuk melatih Patipada dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, sampai akhirnya Pangeran Nanda pun, Biku Nanda mencapai tingkat kesucian arahat. Dan beliau tidak lagi menginginkan nafsu-nafsu duniawi lagi. Nah, ini salah satu alasan. Terkadang memang proses awal, ya, proses awal terkadang tidak harus itu sesuatu yang idealis. Tapi begitu masuk ke dalamnya, kita coba ikuti apa yang ada di dalamnya, kita disiplin di dalam melaksanakannya, belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah berada di dalam itu, maka bisa sampai mengarahkan ke sana juga. Iya, ya kan? Benar sekali. Nah, itu salah satu alasan yang mana tidak bisa kita katakan orang menjadi biku dengan alasan ini, alasan itu di awal. Apakah itu benar atau salah? Itu tidak bisa digariskan demikian. Memang secara apakah sesuai atau tidak, ya memang tidak tepat. Namun ketika yang menjadi nilai utamanya adalah di saat seorang tersebut telah menjadi biku, apakah beliau menjalankan kebikuannya itu dengan tulus, dengan murni, sesuai dengan Dhamma Winaya yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Nah, jadi selama itu bisa dijalankan, ya it's okay ya, no problem, tidak ada masalah apapun. Oke, sekarang kita ke poin kedua. Dari alasan yang tadi, karena dapat beberapa poin, yaitu di poin pertama. Nah, ini ada poin kedua. Poin keduanya di sini yang tadi dapat ya saya ambil, kurang lebih ya untuk kita bahas juga mengenai yang beliau katakan. Memang benar bahwa kehidupan sebagai seorang biku jauh lebih mendukung untuk mempraktikkan Dhamma, untuk lebih dalam lagi di dalam memahami nilai-nilai Dhamma tertentu. Apalagi untuk akses menuju kesucian tentunya akan jauh lebih mudah dibandingkan kehidupan sebagai umat perumah tangga. Nah, yang mana banyak disibukkan dengan berbagai beban tanggung jawab yang harus dipenuhi tentunya. Nah, kini di saat mengatakan demikian, tentu kita tidak lepas dari kehidupan masyarakat yang ada secara sosial, secara umum. Nah, kita sudah diperkenalkan suatu budaya atau kebiasaan yang memang sudah
menjadi budaya turun-temurun dari zaman dahulu pun, yang mana yang namanya manusia itu haruslah lebih kurangnya berkembang biak, ya kan, harus berketurunan, harus berkeluarga dan lain sebagainya. Dan jadi ketika ada alasan di sini muncul, di mana kehidupan sebagai seorang biku jauh lebih mendukung, jauh lebih baik, jauh lebih dipermudah, membuat lebih intensif di dalam praktek ini. Mungkin apakah akan menjadi sebuah pandangan di mana apakah kehidupan sebagai seorang biku itu merupakan bentuk melarikan diri daripada tanggung jawab? Apakah seorang biku itu ditabiskan karena beliau itu memiliki sifat yang tidak mau bertanggung jawab, ya kan? Bisa dibilang begitu kan? Tidak mau susah lah, tidak mau repot, tidak mau punya beban. Apakah bisa dikatakan demikian atau tidak? Coba ini kita bahas. Iya. Tidak bisa dikatakan demikian ya. Kalau kita merujuk dari Sang Buddha sendiri, Sang Buddha Sakyamuni kita, Buddha Gautama, itu beliau dilahirkan sebagai seorang anak raja. Dia mewarisi harta kekayaan yang berlimpah ketika nanti ayahandanya mangkat sebagai seorang raja. Otomatis dia akan menjabat sebagai seorang raja yang muda. Waktu itu Buddha Gautama sudah berkeluarga, sudah memiliki punya anak lagi, ya kan? Anak masih kecil. Dan dia meninggalkan semuanya. Apakah itu bisa dikatakan meninggalkan tanggung jawab, melepaskan tanggung jawab? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ketika seseorang punya niat untuk mencapai dari akhir duka, dia harus melepas itu semua, termasuk melepas segalanya, melepas keluarganya, melepas harta bendanya. Walaupun dia punya tanggung jawab, anaknya masih kecil, anaknya belum bisa apa-apa. Itu tidak bisa dibilang melepas tanggung jawab. Karena mau nggak mau, karena dia memilih untuk mengakhiri duka, itu jalan satu-satunya. Ketika kita memikirkan, iya benar, anak saya belum besar, saya harus rawat dia lah dulu sampai besar, minimal sampai SMP lah, minimal sampai SMA lah, minimal sampai dia kuliah lah. Kita mau sampai kapan? Mau nunggu sampai kapan? Mau merealisasi akhir duka itu sampai kapan? Nggak selesai-selesai kalau kita tunggu. Itu sambung menyambung. Kayak tali benang kusut yang sekali kamu benang itu bergabung dengan benang-benang yang lain, itu akan menjadi kusut. Begitu juga ketika kamu membuang waktu dari keinginan kamu untuk melepas keduniawian, kamu mengulur waktu dengan hal-hal yang demikian, maka campur aduk jadinya. Jadi tujuan yang kamu inginkan itu juga tidak bisa tergapai, terhambat. Banyak hambatan yang akan kamu temui ketika kamu memikirkan hal-hal demikian. Jadi Sang Buddha Gautama sendiri mantap. Dia punya satu keinginan yang mantap. Saya harus tinggalkan semua, termasuk istri, anak saya, keluarga saya, harta benda saya. Ingin merealisasi gimana supaya saya bisa mengakhiri duka ini, penderitaan ini. Tidak sakit, tidak lahir, tidak sakit, tidak tua, tidak meninggal. Ya, itu harus, mau nggak mau, kita harus lepas semua. Jadi ya tidak bisa dibilang lepas dari tanggung jawab, lari tanggung jawab, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, jadi kesimpulan begini ya, dari apa yang dijelaskan,
ketika kita berkaca lihat daripada kehidupan Pangeran Siddhartha yang akan menjadi sang Buddha Gautama kita pada saat ini, kita kenal beliau sebagai Sasada, ya, sebagai guru agung. Ya. Jadi di mana beliau meninggalkan istana, meninggalkan istri dan anaknya yang baru saja lahir, masih merah, sudah ditinggalkan demikian. Iya. Mungkin beberapa mengatakan atau berpendapat bahwa Pangeran Siddhartha merupakan figur yang tidak mengenal tanggung jawab. Tetapi di sini ketika kita lihat lagi alasan dari mengapa beliau sampai sebegitu besar hatinya atau sebegitu teganya lah, katakanlah bahasa umumnya, sebegitu teganya meninggalkan itu semua yang sudah pasti itu harus menjadi tanggung jawabnya. Tapi kita ketika melihat dari sudut pandang beliau memiliki sudut pandang yang mana demi suatu tujuan yang lebih besar, yang lebih mulia, yang mana untuk apa? Untuk membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Bagaimana caranya agar makhluk hidup di dunia ini tidak lagi mengalami penderitaan dari usia tua, sakit, dan kematian. Itu kan yang menjadi motivasi awal yang menggugah mengapa Pangeran Siddhartha sampai pergi meninggalkan istana untuk mencari jalan itu. Dan ketika beliau pergi pun, beliau pun dengan tetap memiliki tujuan di mana ketika beliau berhasil menemukannya, beliau pun akan kembali. Akan kembali untuk mengajarkan apa yang ditemukan tersebut. Nah, jadi jika dibilang itu bentuk lari dari tanggung jawab, tentu tidak bisa. Dan apalagi ketika beliau pergi meninggalkan istana, hidup di hutan, beliau pun tidak enak-enakan. Nah, ini juga poinnya ya. Beliau tidak santai-santai, tidak tidur, tidur dalam keadaan ya tidak pikir apa gitu kan, tidak. Tapi beliau benar-benar fokus bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar daripada penderitaan ini sampai akhirnya menemukannya. Dan kini ketika kita lihat lagi, mungkin ketika kita umpamakan dari Sang Buddha, ya oke lah itu satu contoh. Nah, tapi sini kan kita akan ambil contoh lagi dari para biku. Para biku siswa beliau tentu lain lagi ceritanya, gitu kan. Terlebih seorang biku tidak lagi perlu untuk mencari seperti yang Sang Buddha cari karena damanya sudah ada. Kita hanya tinggal mengikuti, gitu kan. Jadi di sini poinnya kalau misalnya seorang biku, mungkin kita akan tarik garisnya itu dari seberapa besar kesungguhannya di dalam menjalani patipada yang telah ada, kan? Jadi kalau misalnya sudah menjadi seorang biku, ya kan, tidak menjalankan patipadanya dengan baik, tidak rajin, ya kan, bermalas-malasan, hanya sekedar makan tidur, katakanlah demikian ya, mungkin bisa saja ya, mungkin sebagian begitu, saya juga tidak tahu, tidak berani omong juga lebih lanjut. Ini tidak mengarahkan kepada pihak-pihak mana ya, mungkin Bante Rizky makan tidur juga tidak tahu ya, tapi ini sekedar contoh ya, katakan, kecuali ya kan dengan dia makan tidur dan lain sebagainya, ya itu yang bisa dikatakan boleh bilang ya sifat yang lari dari tanggung jawab. Tetapi dengan ketika kita praktek sebagai seorang biku yang benar-benar menjalankan tugas daripada seorang biku itu, memang tugasnya apa, maka tidak dapat juga dikatakan sebagai bentuk melarikan diri dari tanggung jawab. Karena apa? Tugas seorang biku juga bukan main. Yang mana tugas seorang biku ada dua, yaitu pertama adalah Ganda Dura dan Vipassana Dura. Ganda Dura itu adalah belajar. Jadi ketika setelah ditafsirkan sebagai seorang biku, bukan berarti selesai tahu semuanya, sudah pakai jubah, sudah suci, nggak perlu belajar lagi. Nah itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Karena kalau misalnya pakai jubah langsung suci ya, pakaikan saja sama sapi sama kerbau suci semua, gitu kan. Tapi sini pakai jubah belum langsung suci. Makanya apa tugasnya? Ya harus belajar dulu. Belajar mengenai apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu, mengenai winaya, peraturan-peraturan kebikuan apa saja. Karena status saat ini sebagai seorang biku tentunya berbeda dengan umat awam, yang mana butuh masa transisi. Kemudian mengenai dhamma, lalu mengenai dhamma yang lebih halus lagi, abhidhamma dan lain sebagainya, itu pun layak untuk dipelajari oleh seorang biku. Lalu tugas biku yang berikutnya adalah Vipassana Dura. Vipassana Dura ini adalah intinya, ya, poinnya. Yang mana sudah menjadi seorang biku ya, kalau misalnya tidak menjalankan ini ya akan sia-sia belaka. Setinggi apapun prestasi yang dimiliki, gelar yang dimiliki, pangkat yang dimiliki, tapi kalau tidak ada pengembangan Vipassana Dura hingga mencapai tingkat kesucian juga
ujung-ujungnya kosong. Kosong. Nah, tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, makanya Wipasana Dura ini juga penting untuk bagaimana caranya secepat mungkin melatih diri untuk mengakhiri penderitaan itu. Kan? Nah, jadi ketika lihat ini, di sini bentuk tanggung jawab yang justru malah lebih besar ya di dalam Buddha Sasana ini bagi para biku. Makanya tidak banyak juga biku di dalam Buddha Sasana kalau dibandingkan dengan Buddha Mamaka. Dalam Buddha Mamaka ada upasaka, upasika, ya kan, biku samanera. Sedikit, ya. Nah, jika dibandingkan dengan upasaka, upasika tentu jumlah biku tidak sampai setengahnya ya, tidak sampai seperempatnya bahkan gitu kan. Oke. Jadi di sini ketika melihat, nah pada poin-poin ini ya kan, terlebih yang kita sedikit berbagi sharing tentang bagaimana sih kegiatan kita di sini, ya kan? Ya kan? Karena ini kan akan sampai ke sini gitu loh. Karena kita di sini ada tanggung jawab, ada tugas, ya kan? Seperti sedari pagi kita ngapain saja, ya kan? Ya, coba Bante Rizky ini kita kan coba jelaskan kegiatan-kegiatan kita di sini yang mana akan menjadi tolak ukur. Kira-kira seberapa besar sih kesungguhan seorang biku di dalam menjalankan tugas-tugas di wihara itu? Iya. Pertama kali Bante ditabis menjadi seorang biku itu menjalani rutinitas pertama, hari pertama sebagai seorang biku itu pagi. Kita bangun ada yang jam 3, ada yang jam 3 lebih, ada yang jam 4 ya. Itu tergantung dari masing-masing bikunya. Tapi rutinitas pagi itu diawali dengan menyapu halaman wihara, perkarangan wihara, tempat-tempat yang mungkin harus dibersihkan oleh semua biku yang tinggal di wihara tersebut. Nah, waktu itu Bante bangun jam 3 ya, karena Bante biasa kan bangun jam 3. Kita awalnya bersih-bersih dulu ya, bersih ya, termasuk fisik kita dulu, gosok gigi, cuci muka ya. Itu bagi biku Kamatana kita tidak mandi pagi, hanya gosok gigi, cuci muka, lap-lap badan sedikit ya, itu kita tidak mandi. Setelah itu kita menunggu waktu untuk pergi ke sala. Itu kita bawa pata, kita bawa sanggati ya. 3 jubah utama kita harus bawa, karena tidak boleh, bagi seorang biku tidak boleh lepas dari 3 jubah utamanya. Kita bawa itu, bawa ceret juga ya. Ceret ini simbol khusus bagi biku Kamatana, di mana garis turunannya Longta Mahabowa, itu kita semua biku itu bawa ceret untuk dibawa ke sala untuk minum ya. Nah, jadi kita berangkat dari Kuti ke sala untuk tempat makan nanti. Kita bawa itu. Kita setelah sampai di sala, biasanya Bante taruh dulu patanya, ceretnya, gelas-gelasnya, gerai nisidananya. Setelah itu kita menunggu waktu. Waktu menyapu itu mungkin dimulai antara range jam 4.45 atau jam 5 gitu. Jadi semua biku itu sudah pada turun semua menuju ke sala, dan kita mulai start nyapu bersama. Kenapa semua biku di situ harus ikut menyapu? Nah, itu adalah tugas dari seorang biku. Tugas yang kita bilang masih belum olahraga lah ya. Iya, belum tugas-tugas lain. Ini masih tugas yang sederhana ya. Dasar. Nah, tugas dasar yaitu menyapu. Kenapa bikunya harus menyapu? Di Winaya mungkin ya, ada mencantumkan bahwa bagi seorang biku itu punya kewajiban untuk menjaga kebersihan, kebersihan lingkungan wihara, merawat wihara, yaitu dengan menyapu. Itu salah satu tugas bagi seorang biku. Itu dilanjutkan pindah patah ya. Iya, baru dilanjut setelah nyapu selesai, kita
melanjutkannya dengan pindah patah. Jadi Pindah patah berjalan. waktu pindah patah itu bikunya udah siap-siap itu, pakai jubah, bawa patahnya, udah tuh berkumpul di satu titik. Ketika kepala wihara sudah turun, kita baru berjejer, jalan bersama, berbaris, ya berbaris sesuai dengan wasa kita. Ya, mulai pindah patah, baru selesai pindah patah, kita makan di sala. Setelah makan kita bersih patah kita dulu. Setelah selesai semua baru bersih sala. Jadi tempat makan kita juga harus dibersihkan setelah kita makan. Bentuk tanggung jawabnya itu sudah pakai ya, harus bersihkan lagi. Iya, satu tanggung jawab juga bagi semua biku ya. Sapu tempat yang kita makan itu kita sapu, kita rapikan lagi, kita tikar yang digerai itu kita gulung lagi, kita taruh pada tempatnya. Setelah itu selesai semua, biku sudah bisa balik ke kuti masing-masing untuk menjalankan praktek patipadanya. Itu tergantung diri mereka masing-masing gimana ngaturnya ya. Mau dia istirahat boleh, ya kan? atau Mau dia baca buku, mau terserah. cuci jubah dulu, atau dia mau baca buku, atau dia mau langsung praktek cangkamana atau duduk meditasi. Itu bikunya yang pandai atur sendiri nanti. Nah itu mungkin dan setelah itu nanti sore ada tugas menyapu lagi, mungkin sekitar jam 3 sore itu biku pada turun semua, turun lagi ke tempat yang dituju untuk nyapu bersama-sama lagi. Dan satu manfaat yang Bante petik ketika kenapa harus ada menyapu, disitulah semua biku berkumpul. Dia bisa saling tengok, oh si A masih sehat ya, oh si B masih semangat ya, oh si C tidak sakit dia. Disitulah waktu bagi para bikunya bisa berkumpul, bisa ngobrol sedikit lah kita bilang, untuk bersosialisasi. Karena di luar dari itu kita tidak berjumpa ya. Kalau sudah balik ke kuti kita nggak berjumpa lagi, kita udah praktek masing-masing. Nah itu manfaat yang Bante lihat butuh untuk kegiatan menyapu ini. Selain fisik kita sehat, keluar keringat, itu kita juga bisa bersosialisasi dengan biku lainnya. Mungkin itu. Itu tuh praktek di sini ya, yang mana cukup besar sebenarnya manfaatnya. Ya, jika dibilang oh sekedar bersih-bersih, kalau bersih-bersih siapapun mungkin bisa. Tapi sekarang siapa yang bisa bersih-bersih dalam waktu masih pagi buta dan bisa secara kontinu, bisa secara konsisten? Ini kan tanda tanya. Yang mana mungkin tidak sembarang orang bersedia untuk melakukannya. Tapi sebagai seorang biku, terlebih sebagai biku hutan ya, biku kamatana, bisa dengan rela melakukan itu, kan? Jadi tidak menganggap itu hanya sebagai sekedar tugas, tetapi bentuk latihan diri. Nah, bentuk latihan diri yang mana muncul dari keinginan sendiri, dari niat sendiri. Saya harus rajin, saya harus melakukan ini, saya harus mengerjakannya. Gitu. Jadi ketika itu sudah muncul benar-benar di dalam dirinya, maka itu merupakan bentuk dhamma ya, secercah dhamma yang berupa kemauan untuk berkorban, jiwa besar untuk rela berkorban. Nah, yang mana ketika ini sudah terbentuk ya kan, sedari pagi buta ya, sedari masih subuh sudah keluar, maka ada juga yang mana para motivator-motivator besar pun itu meyakini bahwa apabila seseorang telah mampu melakukan sesuatu yang paling sulit di awal harinya, ya, karena setelah bangun tidur itu awal harinya itu sudah melakukan hal yang tersulit, maka hari itu ke depannya, nah, selama satu hari itu akan berlangsung dengan lebih mudah. Nah, berarti kita telah mendapatkan hari itu terlebih dahulu. Nah, jadi makanya ketika pagi buta sudah langsung melakukan kegiatan yang boleh dibilang tidak mudah bagi banyak orang, kan kadang mungkin sudah bangun, bagi umat awam pun untuk keluar lari, jogging dan sebagainya juga masih tidur malam, lagi, masih sebagainya. Nah, ini jadi ketika ini bisa ya kan bisa diambil itu kan, bisa dimanfaatkan
untuk sesuatu yang sulit untuk dilakukan terlebih dahulu, maka hari itu akan menjadi hari miliknya. Nah, jadi dalam Patipada pun ya demikian yang kita bisa ambil sebagai pelajaran, sebagai satu manfaat. Terlebih setelah itu ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mana tidak sembarangan, tidak asal, karena harus sesuai dengan kode etik, peraturan. Jadi bisa dibilang peraturan-peraturan apapun itu memang kadang membuat kita sulit, membuat kita ribet lah kebanyakan. Tapi sesungguhnya peraturan-peraturan itu yang membuat diri kita semakin lebih berkembang, semakin lebih maju, semakin lebih disiplin. Kita jadi bisa ada sesuatu untuk dipelajari. Contoh, kita memasuki sesuatu wadah, suatu komunitas atau suatu organisasi lain sebagainya. Jika di dalamnya itu tidak ada peraturan, maka apa yang dipelajari? Loh, diri kita sudah tidak perlu menyesuaikan lagi, tidak perlu ada apa-apa lagi. Tentu tidak mungkin. Dengan tidak ada peraturan mungkin bisa kacau juga ya. Jadi harus ada yang namanya peraturan untuk membentuk diri kita agar bisa menyesuaikan, agar bisa sebagai bentuk sarana pelatihan diri. Jadi dengan adanya aturan itu, kita dapat lebih menyesuaikan, lebih melihat ke dalam. Kira-kira dari apa yang diri kita itu lakukan, ya, apa yang diri kita itu sehari-hari laksanakan, kira-kira apakah sudah sesuai dengan kode etik di tempat tersebut. Yang jadi seperti peribahasa, kalau kita masuk ke kandang harimau ya kita harus mengaum, ya kan, kita masuk ke kandang kambing juga harus mengembik. Dimanapun kita harus menyesuaikan dengan tempat yang ada, ya kan, dimana bumi ku pijak, di sanalah langit ku junjung. Kan peribahasanya seperti itu. Nah, makanya di sini sampai setelah itu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang berupa tanggung jawab lainnya, kan, sampai akhirnya ada waktu juga banyak untuk yang tersedia melakukan Patipada, meditasi dan lain sebagainya, yang paling utama ya. Karena tinggal kalau tidak meditasi kacau pula, ya. Kacau juga pikiran. Jadi untuk apa juga tinggal kalau misalnya hanya sekedar bersih-bersih, meditasinya tidak ada. Tambah lagi tidak tulus lagi melakukannya, gitu kan, itu kan asal, jadinya tidak ada gunanya. Nah, makanya ketika melihat di sini, inilah salah satu manfaat di mana mendisiplinkan diri, yang mana boleh dibilang sebagai bentuk tanggung jawab, yang jadi kita tidak dapat mengatakan seorang biku itu ditabiskan karena lari dari tanggung jawab. Karena sesungguhnya kita berada di sini, kita menemukan tanggung jawab yang lebih besar daripada kita hidup wajar-wajar saja, ya. Kita hidup biasa-biasa saja, tidak perlu pikir apa-apa lah, ya kan. Pagi ya pergi, misalnya sebagian orang pergi ke kantor, pulang di kantor, kalau misalnya dihitung ya dapat uang juga, gitu kan, dapat gaji dari sana. Dibandingkan kami di sini, ya kami lebih berat juga, ya, secara tanggung jawab, secara tugas dan lain sebagainya. Tetapi biar bagaimanapun itu semua ketika dipandang sebagai suatu hal yang memang bukan untuk menekan, tetapi untuk memacu, semakin lebih berkembang dan berkembang lagi, jadi tidak ada masalah. Makanya inilah yang kita butuhkan, ya, di dalam Buddha Sasana kita, sosok-sosok yang seperti ini, sifat-sifat seperti ini, jiwa-jiwa seperti ini, kan. Bagi umat awam pun tidak menutup kemungkinan juga bisa untuk lebih melatih berjiwa besar, berkorban, seperti para biku misalnya. Jadi dengan cara apa, ya? Dengan cara misalnya ketika ada waktu luang atau kosong atau ada cuti dan lain sebagainya, bisa dengan datang ke wihara, praktek meditasi di sana, bisa sambil bantu-bantu apa yang dapat dilakukan di wihara itu, entah bersih-bersih, entah menjaga tempat, ya, menjaga tempat-tempat tertentu. Ya, itu bisa banyak hal yang dapat dilakukan sebagai sarana berbuat kebajikan, yang fungsinya untuk umum, untuk bersama. Karena kita terkadang terlalu egois pun, terlalu hanya mementingkan diri sendiri pun tidaklah baik. Wihara itulah tempat kita berlatih untuk lebih berjiwa besar. Dan di saat itu ada, sudah pasti dalam hidup ini pasti lebih bahagia. Benar sekali. Jadi sebagai penutup, kiranya apa yang kita bahas ini, ya mungkin sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas, tapi karena hari sudah mulai gelap, ya. Benar sekali. Tidak kelihatan. Ya, oke. Jadi kita tutup hari ini. Penutupnya boleh Bante Rizky sampaikan kepada para Buddha Mamaka, agar bagaimana yang
beliau miliki pandangan atau saran. Ya, Bante cuma ingin memberi satu orang saran, bisa nasihat, bisa ya sedikit ke sana ya. Gini loh, kita terlahir sebagai manusia itu cukup sulit. Buddha mengumpamakan seperti seekor kura-kura besar yang hidup di laut, yang dia naik ke permukaan air untuk menghirup udara. Ketika dia menghirup udara di permukaan, itu dia tersangkut dengan gelang, sebuah gelang di kepalanya. Nah, itu kejadian yang bisa dibilang tidak gampang. Begitu juga kita dilahirkan sebagai manusia, tidak gampang. Gampang nggak seekor kura-kura yang naik ke permukaan air untuk menghirup udara pas dia masuk ke gelang kepalanya itu? Begitu aja, begitu juga tidak gampang terlahir sebagai manusia. Nah, Bante cuma memberi nasihat, pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Tidak menutup kemungkinan baik sebagai perumah tangga ataupun baik sebagai seorang biku, upasaka, upasika sekalian pun, itu pergunakanlah waktu sebaik mungkin untuk praktek ajaran Sang Buddha. Selagi Dhamma Sang Buddha masih ada, kita semua ini beruntung masih jumpa dengan Dhamma. Gimana kalau Dhamma tidak ada? Gimana Sang Buddha Gautama tidak menemukan Dhamma ini? Kita sampai sekarang pun kita nggak tahu keberadaan kita. Nah, cuma Bante memberi nasihat, pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Kita terlahir sebagai manusia yang umurnya tidak lama ya. Ya paling range antara 70, 80. Kalau itu bonus bisa 80, 90. Nah, kita sudah meninggal dan kita harus meneruskan lagi karma kita, entah terlahir di alam apa kita tidak tahu. Jadi mumpung terlahir sebagai manusia, pergunakan baik-baik, praktek ajaran Sang Buddha itu dilaksanakan, dilakukan. Dana, sila, samadhi, sehingga kita akan mendapatkan panya untuk realisasi nibbana. Karena dengan panya itulah kita bisa melampaui adi duniawi ini, mencapai yang kita cita-citakan, yaitu nibbana. Cuma itu yang Bante ingin sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, untuk hari ini hanya ini ya yang dapat disampaikan. Mungkin semoga minggu depan ya bisa ada kesempatan lagi kita berbincang untuk dibagikan kepada para Buddha Mama sekalian ya. Untuk hari ini selamat petang ya. Sampai jumpa minggu depan. Nah, kalau ada kesempatan. Oke.